Sebuah serial drama bertemakan perundungan atau pembulian di sekolah. Serial ini diangkat oleh Netflix sebagai series terbaru yang disutradarai oleh Tima Somali yang berkolaborasi dengan penulis Shirin Kamal. Untuk yang bersekolah di sekolah khusus perempuan bernama Al-Rawabi School, di mana sekelompok siswi dengan gaya dan seorang siswi hingga menjadikannya sosok monster cantik dengan berbagai macam detail rencana untuk balas dendam. Menurut agak sedikit lebay, tapi jujur saya sangat menikmatinya. Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung saja kita masuk ke episode. مريم ايش مالك؟ ليه هيك مسكتيني؟ شو انك مريضة؟ كلياتنا ليه هيك مسكتيني؟ مين هيك بيعمل؟ ايش القرف؟ تعالي هون يا حيوانة! بعرف Scene dibuka dengan sebuah prolog dari seorang siswi sekolah Al-Rawabi. Namun tidak sampai ketika ia mendapatkan suatu perlakuan kejam dari sekelompok siswi lain. Di siswi sekolah Al-Rawabi diperlihatkan seorang siswi bernama Dina, seorang yang suka makan dan sangat periang dan juga rajin bernama Maryam. Ia adalah teman dekat Dina. Setelah menaiki bus, ia diajak adu mekanik bacot. Yang berada di pinggirnya adalah anteknya layan bernama Rania. Obrolan pun berlangsung di antara mereka. Maryam mengatakan bahwa dirinya telah memblokir semua nomor sekolah di handphone orang tuanya, sehingga ketika ia membuat suatu masalah atau lain, ia bisa aman. Dan kebetulan kali ini layan akan melakukan aksinya. Ia akan dan tepat ketika bus akan berhenti untuk menaiki seorang siswi, Layan dan Rania menyuruh Dina dan juga Maryam untuk mengalihkan. Tidak diketahui oleh seorang guru dan juga Mang Junaidi atau si sopir bus. Dina yang polos tidak menolak suruhan Rania, tidak ingin kemana-mana. Alhasil Dina jadi korbannya cuy. Bajunya disiram oleh minuman. Mereka pun sampai di sekolah Al-Rawabi, sekolah khusus perempuan. Sebelum masuk ke kelas seperti biasa mereka melakukan upacara ten. Ada juga seorang guru bernama Ibu Abir yang biasa mengajar di kelas Maryam dan kawan-kawan. Di seragam sekolahnya dengan pakaian bebas yang cukup terbuka. Setelah itu ia pun bertemu dengan pacarnya yang bernama Uy. Sementara di kelas, Ibu Abir mengumumkan kedatangan seorang anak baru yang berpakaian metal dan sangat tekan kaki di kelas tersebut. Nov sudah mendapat kritikan pedas dari seorang antek layan yang bernama Rokaya. Nah, هاي أنا دينا. Karena ini adalah hari pertamanya yang sekolah, mereka pun pulang ke rumah dengan diantarkan kembali oleh Mang Junaidi dengan busnya. Dan seperti biasa Layan kembali pulang sekolah, karenanya ia pun selalu standby untuk ikut pulang dengan bus tersebut. Di dalam bus, ia kembali bersenang-senang dan akan kembali bertemu di hari Rabu. Dan tanpa disadari pula, ternyata Dina mengupik, namun Maryam sedang sibuk membaca buku dengan headsetnya. Malam hari di rumahnya, ia menerima sebuah panggilan video dari sekaligus mengajak Dina untuk bergabung. Namun karena Yajan ingin membucin dan menyukai Maryam, akhirnya ia pun. Pagi hari di sekolah, semua siswi sedang melaksanakan olahraga bermain basket. Dina yang payah dan merasa. Nah, jadi ceritanya, mereka sedang dalam rangka latihan dengan dibimbing oleh seorang guru cantik bernama Jumana. Jumana untuk segera mengoperkannya. Alhasil Layan pun merasa emosi dan langsung melemparkan bolanya tepat di dada Maryam. Rasa bersalah dan malah mengejeknya. Ibu Jumana pun memarahi Layan hingga Layan pergi. Di ruang ganti, ia mulai mengejek hingga melakukan drama di hadapan para siswi. Layan dengan sengaja mendorongkan dirinya ke arah tangan Maryam dan hal itu disaksikan oleh Nov. Setelah itu Layan pun menuduh bahwa Maryam telah melakukan pelecehan. Para siswi sekolah, mereka semua menyalahkan Maryam, sementara Nov hanya terdiam. Di halaman sekolah, Maryam lalu tak lama kemudian datang Dina yang menanyakan gosip mengenai pelecehan yang terjadi di ruang ganti. Karena pada saat itu Dina tidak, dan Maryam pun menjelaskan yang sebenarnya. Awalnya Dina sempat kaget, namun karena ia tahu bahwa alasan Layan membolos hari kemarin adalah karena ia menemui pacarnya. Dan ia juga akan kembali bolos untuk Maryam untuk mengadu kepada kepala sekolah. Alhasil tak lama kemudian Layan pun mendapat panggilan dari kepala sekolah. Ia pun hanya memperingati Layan dan setelah itu membiarkannya begitu saja. Jadi ceritanya si Layan ini adalah anak dari keluarga yang besar. Nanti juga kalian akan mengetahuinya cuy. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Layan khas pelaku dibalik pengaduan dirinya kepada kepala sekolah. Di sana ia memaksa seorang petugas kebersihan yaitu Sumaya. Namun karena ia diancam oleh Layan akan dipecat dengan membawa nama ayahnya, akhirnya mau tidak mau Sumaya lah Maryam. Nah, ketika hendak pulang, Maryam yang sedang berjalan di belakang bus tiba-tiba dihampiri oleh Layan dan juga di sana mereka tidak segan-segan untuk langsung menghajar Maryam dengan membagong buta. Layan tidak sengaja membenturkan kepala mereka akan dalam bahaya. Rania langsung keluar mengajak mereka berdua untuk segera kabur. Dan tak lama kemudian, Nov datang medis.
Setelah itu mereka yang terlibat urusan dengan Maria diinterogasi oleh seorang penyelidik untuk mengatakan Rania dan Rokaya tidak mengakui perbuatan haramnya tersebut. Bahkan Nov yang ternyata mengetahui kejadian yang sebenarnya, hasil sang penyelidik pun tidak mendapatkan informasi apa-apa. Dan yang terakhir giliran Maryam sendiri yang diminta untuk jujur ke Bu Abir, ibu Paten yang sudah was-was karena ia khawatir bahwa Maryam akan jujur kepada sang penyelidik, mengamuk dan menggusur sekolah Al-Rawabi. Dan dengan menyedihkannya, akhirnya Maryam pun memilih untuk bungkam dan tidak berdaya sama sekali. Tidak cukup sampai di situ. Kepala sekolah dan sang penyelidik kemudian mengumpulkan di balik perundungan Maryam. Ia mengatakan bahwa siapa saja yang telah melakukan hal tersebut kepada Maryam diminta untuk kejujuran. Tersebut terdapat CCTV yang siap menampilkan sang pelaku. Alhasil Layan dan antek-anteknya pun merasa tergeletak dan gelisah. Bukan untuk menyesalinya, namun ia telah memikirkan ide haram lagi untuk memojokkan Maryam. Bukannya kepada Maryam, itu adalah balasan dirinya karena telah melecehkannya sewaktu di ruang ganti. Akan tetapi yang sebenarnya, para tamu yang hadir di sana pun menjadi sangat terkejut dan dengan serentak meratapi Maryam dengan kesini. Ibunya Maryam pun sempat menanyakannya kepada Maryam, namun tidak ada gunanya sama sekali. Rania dan Rokaya hanya dituduh seperti itu, Dina pun angkat bicara. Namun lagi-lagi, popularitas Layan lebih diunggulkan dibanding dengan tuduhan Layan dibandingkan pembelaan Maryam. Dan akhirnya, Ibu Paten menetapkan terhadap putrinya tersebut, kemudian menyeret Maryam untuk segera pergi dari sana. Sedangkan Maryam meminta Nov untuk jujur, namun Nov sama tidak berdayanya seperti para siswi lain. Ia pun memilih untuk bungkam, pergi ke kamar Maryam untuk merobekkan foto-fotonya. Ia merasa sangat marah karena dirasa anak-anakan sang ibu. ماما بكفي سيكي يا أمي بكفي شو عم تعملي؟ Tidak sampai ketika benih-benih kebencian tumbuh dalam dirinya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk bangkit dan dengan curhatan Maryam yang memiliki tujuan untuk membalaskan dendam kepada Layan, Rokaya, dan juga Rania. Ia memiliki mental yang kurang stabil. Namun bukan gila ya. Lebih tepatnya ketika Maryam merasa marah, terkadang ia tidak baik. Dan kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Ketika seseorang memiliki masalah dengan mentalnya, oleh Maryam, yang telah menimbun kebencian dalam dirinya untuk balas dendam. Sang psikiater pun menyarankan Maryam untuk meminum sedang merasa emosi. Malam hari di rumahnya, Maryam merasa galau karena Dina sama sekali catatannya. Pagi hari di sekolah, para siswi mendapatkan sebuah brosur dari Ibu Jumana untuk penyeleksian murid terbaik di bidang online bersama tim lainnya. Namun untuk mendapatkan posisi itu, hanya ada 2 orang saja yang akan ia terpilih ketiban dengan Rokaya. Karena hal itu, Rokaya pun terlihat sedikit kesal. Dan seperti biasa, Layan tidak berbuat apa-apa. Mungkin nunggu timing yang tepat. Sementara di sisi lain, Maryam melihat sahabatnya berjalan sendirian. Maryam pun menyapa dan menanyakan kepada Dina mengapa ia tidak membalas pesannya. Menanyakan kenapa Dina seperti itu, Dina pun menjawab bahwa Maryam telah berbohong. Bukan soal kasusnya, melainkan bahwa Maryam dan Yajan telah berpacaran dan Maryam tidak menceritakan hal itu kepadanya. Emang harus ya, Cok? Karena penjelasan tersebut, Maryam pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kini, Dina menjauhinya sana jauh-jauh. Ketika memasuki kelas, Maryam kembali diganggu oleh Layan dan antek-anteknya. Novi. حبيتك أنت مجلسة ممكن نمرك. Awalnya Maryam, namun karena ketengilannya itu, Layan pun malah menyandung kaki Maryam hingga hampir saja terjatuh. Maryam yang merasa kesal pun pergi meninggalkan kelas dan masuk ke dalam toilet. Di toilet, Maryam memandangi diri anehnya gitu ya. Kenapa minumnya itu harus pakai air keran gitu? Tidak higienis sekali kan? Sambil memikirkan rencana balas dendam untuk Layan dan antek-anteknya. Ia pun melihat ke arah alarm kebakaran, batasan tertentu. Kemudian mereka akan meledak. Dari kata-kata itu saja sudah terlihat bahwa sebentar lagi Lalu setelah hal itu, speaker sekolah pun mengumumkan untuk para guru agar segera mengevakuasi murid-murid ke halaman sekolah. Dan dengan tersenyum. Singkatnya, para guru dan murid pun telah berkumpul di halaman sekolah. Dan ternyata, Maryam melakukan hal guru dan murid keluar dari ruangan. Ternyata Maryam telah membajak speaker sekolah untuk memunculkan suara percakapan antara bahwa ada seseorang yang bekerja sama dengan Maryam untuk melancarkan rencananya. Yaitu, seseorang tidak diketahui siapa orang itu. Namun yang jelas, isi percakapan tersebut terdengar seperti mengolok-ngolok.
Sontak para murid pun merasa terkejut dan menertawakan Ibu Abir. Sementara Layan merasa sial. يوم كأنه أطول يوم بالعالم بس ما عارفة السبب إنه ولا حد قابل يتجوزها ولا حد بتطلع ذكروني شو جبتوها. Tak lama kemudian, Ibu Paten segera pergi mengecek ruang operator untuk mematikan mic-nya. Dan kebetulan, Nop menyadari tindakan Maryam. Jika dilihat dari HP yang dimiliki oleh sang sekutu, sang petugas kebersihan. Karena kebetulan, ia juga sering diganggu oleh Layan dan antek-anteknya dikenakan oleh Sumaya. Setelah kejadian tersebut, Ibu Paten menyerahkan hukuman untuk Layan kepada Ibu Abir, bersihan selama sisa semester tersebut. Di sisi lain, Maryam tersenyum melihat mereka bertiga karena telah menyelesaikan rencana awalnya. الحمامات شو؟ ورا وبعدين Tak lama kemudian, Nop datang mendatangi Maryam untuk menanyakan kabarnya. Namun Maryam Nop sebagai pengecut. Karena tidak ingin berdebat, Nop akhirnya meninggalkan Maryam. Ia pergi menyendiri di toilet sambil mengingat masa lalunya dari sekolah sebelumnya. Tentu saja bukan tanpa sebab. Nov telah membocorkan soal ujian, lalu memberikannya masuk ke toilet. Nov yang tidak ingin mendapat masalah, lebih memilih untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Ibu Abir datang menyuruh mereka untuk segera membersihkan bilik toilet. Sementara Nov yang telah merasa aman, ia pun segera dikumpulkan di ruang auditorium untuk mendengarkan pengalaman dari seorang alumni Al-Rawabi bernama Kawala. Ia pun meminta 2 orang yang akan menjadi tokohnya. 1 orang untuk pembuli dan 1 orang untuk korban, di tokoh korban pembulian. Tidak ada yang berani melawan Layan meskipun hanya dalam permainan drama. Namun tidak dengan Nov. Ia memberanikan diri pada Maryam bahwa dirinya bukanlah seorang pengecut. Mereka pun bermain drama di atas panggung. Adegan pun semakin panas. Namun sebelum Layan kelepasan, Kawala memisahkan mereka untuk kembali duduk. Datangi Maryam. Ia menceritakan yang sebenarnya mengapa dirinya selalu bungkam di hadapan Ibu Paten. Itu dikarenakan Al-Rawabi dengan suatu persyaratan. Jika Nop berkata atau melakukan tindakan yang salah, maka Ibu Paten bisa masuk ke sekolah manapun lagi. Maryam pun menanyakan bagaimana cara Nop untuk bisa membocorkan soal ujian sekolah, sehingga memudahkannya untuk mengakses apa saja yang berhubungan dengan sekolahnya. Atau hasil ujian yang telah ia bocorkan telah diberikan kepada murid bego atau belet untuk memudahkan lulus dari sekolah di masa depan, anjay. Nah, sementara di sisi lain, Ibu Abir sedang protes kepada Ibu Paten tanpa sebab, ya apalagi kalau bukan karena ketakutannya terhadap ayah Layan. Kepala sekolah yang sangat melakukan latihan menendang, dan Layan yang akan menjadi seorang kipernya. Belum apa-apa saja Layan sudah mengejeknya, cuy. Jebret, mampus lu. Jidat luas milik Layan yang menjadi sasaran. Alhasil, Layan pun merasa itu bukan salah Maryam tentunya. Setelah itu di ruang ganti, mereka bertiga kembali bergosip mengenai siapa yang telah bermain pribadi yang terbongkar sebelumnya. Karena sebelumnya, Nop sudah berani memperlakukan Layan di hadapan panggung seperti, Nop juga merupakan murid satu-satunya yang melihat kebusukan mereka bertiga kepada Maryam sebelumnya. Dan dengan selanjutnya adalah Nop. Singkatnya mereka pun mulai menjahili seorang adik kelas kecil, yang ternyata itu adalah penyakit bengek, atau asma. Nop yang melihatnya pun merasa sangat marah. Ia kemudian segera menghamili Rania dan Layan. Layan menginterogasi Nov untuk jujur apakah benar dirinya yang telah mengambil ponsel mereka lalu menyebarkan isi percakapan tersebut. Namun karena Nov bukan pelakunya, ia pun mengatakan yang sebenarnya. Dan akhirnya Nov untuk memeriksa adiknya. Namun untung saja sang adik baik-baik saja.